Anda kembali di Talkshow spesial Hari Anak Nasional pemirsa. Tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian anak-anak yang berprestasi seperti ada Prince Putih Rai, kemudian juga ada Queen Salman. Tapi sebagian anak-anak juga di luar sana banyak yang tidak seberuntung mereka. Salah satunya saat ini sudah hadir bersama dengan saya saat ini ada Arya Naizar Syahputra yang kemudian harus terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, meninggalkan sekolahnya karena kondisi untuk membiayai ibunya yang divonis gagal ginjal. Arya, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam juga Kak. Hari ini semangat Alhamdulillah semangat. bagi-bagi informasi ke teman-teman semua untuk jadi inspirasi dan juga mungkin nanti kita juga bisa tanya-tanya langsung mumpung ada Pak Menteri di sini ya. Oke, tapi kita ingin tahu juga sebenarnya Arya sehari-harinya kegiatan seperti apa sih? Kami tampilkan liputannya untuk Anda. Saya sekarang usia mau ke 14 tahun. Saya terkadang berpikir, kok nasib saya seperti ini gitu. Beda sama teman-teman yang seumuran lah gitu. Tapi saya nggak dihiraukan gitu. Soalnya kan saya lebih fokus memberi biaya buat adik-adik saya, ibu saya gitu. Lagi kan ibu saya sakit, mungkin dia harus berobat gitu. Ibu kan sakit ginjal itu semenjak udah ngelahirin adik saya yang ketiga gitu. Cuci darah itu alias hemodialisa perlu diantar karena pasien kan suka membutuhkan bantuan gitu. Gak ada yang urus gitu kan. Misalnya gak ada obat yang harus dibeli itu paling 100.000 gitu. Soalnya kan pulang pergi angkot terus beli makanan buat pasien, kalau enggak beli nasi gitu. Soalnya kan pasien cuci darah kalau gak makan dia pasti ngedrop gitu. Saya pengen sekolah sambil kerja gitu, soalnya kan sekolah buat menambah prestasi dan juga menambah wawasan. Kalau kerja kan bisa menghidupi keluarga gitu meskipun sedikit-sedikit gitu. Ya, kalau ada kerjaan gitu misalnya ada yang nyuruh gitu, nah saya baru misalnya, Arya kamu lagi sibuk enggak Pak, kalau gitu saya mau nyuruh kamu buat apa, cariin tutut gitu buat nanti saya kilo, nanti saya kasih uang gitu. Kalau dari jualan misalnya dari eceng gondok, misalnya ada 10 ikat, satu ikatnya cuma 2.000 ya. Saya paling jual kalau semuanya habis itu dapat 20.000 gitu. Kalau lagi banyak nyampe 30, 40 gitu. Ya, itu potret dari Arya yang memang saat ini sudah putus sekolah dan mendedikasikan dirinya sebagai tulang punggung keluarga untuk bisa membiayai adik-adik dan juga orang tua yang saat ini divonis gagal ginjal. Arya, boleh diceritakan tadi meskipun kami sudah lihat ya sehari-hari Arya pagi hingga sore kegiatan-kegiatan apa yang kemudian dilakukan, jualan sayur, mulung juga. Sehari cuma dapat 20.000 Arya. Terkadang 20.000, kalau nggak 20, 50 nyampe sih Kak. Itu cukup? Ya dicukup-cukupin aja gitu. Tapi banyak juga yang bertanya, keputusan Arya untuk berhenti sekolah itu memang keputusan pribadi atau memang orang tua yang meminta? Keputusan pribadi saya sendiri, karena ibu saya sudah tidak punya suami gitu. Mohon maaf, ayah kemana? Kalau ayah saya nikah lagi. Pada saat Arya kelas berapa? Pada saat saya mungkin kelas 4 ada lah. Kelas 4, kelas 5. Artinya sudah sekitar 4-5 tahun ya. Arya Iya. kemudian hidup bersama dengan adik-adik dan juga ibu. Iya. Sempat merasa tidak sih, kok saya nggak seperti anak-anak lainnya ya? Terkadang saya merasa seperti itu gitu, tapi saya tidak dihiraukan, tidak dipikirkan, menjalani hidup keseharian saya. Karena mungkin sudah takdir gitu. Sudah takdir kalau tadi Arya sampaikan, tapi di dalam hati Arya
saya masih anak-anak, harusnya saya kemudian mengenyam pendidikan. Ikhlas nggak sih di dalam hati, Arya? Alhamdulillah ikhlas Kak. Apa yang membuat Arya bisa seikhlas ini, Arya? Yang membuat saya seikhlas ini itu kunci utamanya itu bersabar. Jadi jangan terlalu dipikirkan aja gitu. Iya. Bu Susan? Iya, Mbak. Luar biasa hebat anaknya, Ibu. Alhamdulillah, Mbak. Pada saat Ibu pertama kali divonis gagal ginjal, Iya, yang ada di pikiran Ibu apa, Ibu? hancur. Saya tidak pernah menyangka gitu ya. Kok saya bisa seperti ini gitu. Ya pikirannya kacau, semuanya berantakan gitu. Gimana anak-anak seperti itu. Ya tapi mau tidak mau, ya saya harus menerima gitu. Apalagi pada saat pertama kali Arya memutuskan mengungkapkan bahwa saya kayaknya rela Ibu, saya nggak bersekolah, saya mau cari uang untuk Betul. Ibu agar sembuh gitu kan. Betul, perasaan saya hancur sekali. Saya tidak pernah takut mati. Tapi yang saya takutkan adalah ketika saya mati, anak-anak saya tidak memiliki ilmu. Itu yang saya takutkan. Karena mereka hanya punya saya gitu. Tapi artinya dalam hati Ibu sebenarnya Ibu ingin anak-anak Ibu tetap bersekolah. Iya, betul sekali. Ingin sekali, tapi keadaan berkata lain. Keadaan berkata lain, Hei, apa yang Ibu tanamkan kepada Arya begitu ya, yang Ibu sampaikan setiap hari, Arya rela begitu ya, meninggalkan sekolahnya, bahkan kemudian iya. jadi tulang punggung keluarga, Ibu. Saya selalu bertanya kepada anak saya, "Nak," kata saya, "apa kamu tidak ingin seperti yang lain?" Gitu. Terus Arya bilang, "Ibu, dalam hati yang kecil, saya pengen sekali sekolah, Bu. Tapi apalah daya saya, ibu sakit, terus enggak ada yang menjadi tulang punggung," katanya gitu. Sementara kan kalau harus pergi cuci darah itu harus ada uang seperti itu. Makan sehari pun susah, katanya kayak gitu. Ya makanya mungkin dia mau gitu menjadi tulang punggung. Ibu, maaf Bu, satu kali pengobatan berapa biaya yang dikeluarkan Ibu? Tergantung kondisi saya. Kira-kira standar biasanya rata-rata? Ya kalau misalkan naik angkot gitu ya, ya pulang pergi berdua itu 100.000 kalau nggak ada kendala. Tapi kalau saya drop ya bisa melebihi itu. Soalnya kan tidak semua obat di-cover sama BPJS Kesehatan seperti itu. Ya makanya Arya yang mencari. Saya nggak pernah bisa bayangkan ya Ibu ya, bagaimana kemudian sebagai orang tua begitu Ibu kemudian terpaksa karena kondisi harus menggantungkan harapan kepada seorang Arya yang usianya juga masih cukup muda, bahkan harus terputus dari sekolah Ibu. Sebenarnya setiap malam saya tidak bisa tidur. Karena apa? Karena saya memikirkan anak-anak saya. Saya sempat berpikir seperti ini. Bagaimana kalau saya pergi gitu? Mungkin anak saya nggak akan terlalu terbebani seperti itu. Tapi setiap kali anak saya bangun, terus bertanya, "Ibu kenapa tidak tidur?" Terus saya bilang, kalau ya seperti itulah. Dan anak saya bilang kayak gini, Ibu nggak boleh berpikir seperti itu. Ibu harus istirahat, nggak apa-apa Bu, katanya kayak gitu. Yang penting adik-adik saya bisa melanjutkan sekolah seperti itu. Ya contohnya kemarin nggak ada buku gitu buat masuk sekolah adiknya. Dia rela gitu ikut kerja bangunan sama tetangga. Ya sampai akhirnya alhamdulillah. Saya juga sedih gitu, tapi mau gimana lagi. Tidak ada kontribusi juga dari ayah Arya? Ya kalau masalah itu sih sempat Arya ngomong sama dia, tapi ya mungkin karena dia juga sekarang lagi repot ngurusin anak tirinya gitu. Jadi ya nggak ada gitu. Ya. Pasti ini kondisi yang cukup sulit untuk Ibu lalui dalam keseharian. Betul. Tapi Ibu sangat sempat sulit. melihat tidak ada perbedaan yang mungkin dialami oleh Arya pada saat pada saat sekolah dan saat ini sudah tidak Iya, bersekolah kembali Bu?
sangat beda. Waktu itu kan waktu lagi sekolah ya, dia rambutnya aja panjang sedikit, dia selalu bilang, "Bu, saya harus rapi," katanya, "saya harus potong rambut." Tapi kemarin ya seperti di video, dia nggak pernah mikirin penampilannya gitu. Padahal saya sudah bilang, kata saya, "itu rambutnya udah panjang." Arya bilang, "nggak apa-apa lah, cuek aja," katanya gitu. "Nanti orang ada yang bully lo, nggak apa-apa lah, nggak akan saya dengar," katanya kayak gitu. Arya yang ternyata jauh lebih dewasa ya Bu ya? Iya, cuman saya selalu sedih gitu lihat dia. Kalau malam dia suka kan hobinya itu menggambar gitu ya. Lihat buku, dia nulis-nulis seperti itu. Ya Allah, kata saya, berikan keajaiban untuk saya sembuh seperti itu. Kalau Arya sendiri, dari dalam lubuk hati Arya gitu ya, masih pengen sekolah gak sih? Saya masih pengen sekolah, Kak. Soalnya buat masa depan saya gitu, masa depan keluarga saya gitu kan. Saya membutuhkan bimbingan agar saya bisa mendapatkan prestasi yang cukup dan juga pendidikan yang cukup gitu. Kenapa Arya kemudian keluar? Sekolah bagaimana? Bukan keluar sih Mbak. Jadi seperti ini. Di bulan Desember saya itu kan punya penyakit hernia umbikal ya. Ini keluar gitu. Diponis oleh dokter harus cepat-cepat dioperasi gitu. Seharusnya tahun lalu. Cuman saya nolak. Kata saya gini, "Dok, kalau saya dioperasi ya mungkin saya dijamin makan ini itu. Tapi anak saya kan gimana gitu." Ya saya nggak terlalu mentingin kesehatan saya. Sampai akhirnya makin parah. Bulan Desember 2024 saya jalanin operasi dan Arya yang ngurus. Waktu itu saya drop sampai HB2. Selama 2 minggu saya dirawat di rumah sakit dan Arya yang nemenin saya di ICU. Pas pulang dari rumah sakit, datang dari pihak sekolah menyuruh Arya untuk mengundurkan diri gitu. Mohon maaf, disuruh oleh sekolah Ibu? Iya, menandatangani di atas materai. Alasannya? Alasannya karena mungkin Arya belum dapat nilai untuk rapot, sering bolos ngurusin saya, seperti itu. Andro? Komentar Pak, jadi bukan karena Arya yang memutuskan mundur, tapi pihak sekolah Iya, yang memaksa betul. Arya untuk keluar dari sekolah tersebut. Betul. Ada dispensasi melihat kondisi seperti ini, Pak Menteri? Ya, yang Fakta di lapangan. pertama saya memberikan apresiasi kepada Arya yang memiliki ketabahan yang luar biasa dan juga kebaktian kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah contoh perbuatan yang mulia dari seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah, sebenarnya dari pemerintah itu ada namanya bantuan PIP ya, yang itu diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Dan kemudian yang ketiga, insya Allah dari kami nanti akan ada ya sedikit bantuan untuk membantu keluarga Ibu dan Arya. Terima kasih Mudah-mudahan bisa banyak. belajar. Tapi yang ingin saya tegaskan, karena Arya punya semangat belajar yang sangat tinggi, ada 3 pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemerintah sekarang ada program, Pak Prabowo punya program sekolah rakyat. Sehingga Arya bisa belajar di situ, di sekolah rakyat itu, cuma memang ini harus berasrama. Sehingga mungkin tidak bisa mendampingi ibunda untuk terus berobat. Sulit nampaknya. Alternatif yang kedua itu bisa ikut kursus-kursus. Yang dengan kursus itu nanti Arya bisa punya keterampilan-keterampilan yang dengan keterampilan itu mudah-mudahan Arya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kursus yang diikuti. Dan itu gratis disediakan oleh kementerian kursus itu. Alternatif ketiga bisa ikut program kesetaraan. Jadi ikut program kelompok belajar, kejar paket yang Arya tidak harus setiap hari ke sekolah dan itu nanti bisa tetap belajar dengan materi yang dikirim dan nanti kalau perlu misalnya ujian dan sebagainya kan bisa ikut kesetaraan, kejar paket A, kejar paket B atau kejar paket C sehingga Arya tetap bisa bekerja, mendampingi ibu dan tetap bisa belajar dengan alternatif yang beberapa tadi sudah saya sampaikan. Kalau opsi kembali ke sekolah yang lama Bapak apakah masih memungkinkan Pak Menteri khusus untuk Arya Pak?
Saya kira nanti tinggal sekolahnya di mana. Yang sekolah lamanya itu nggak usah disampaikan sekarang. Nanti aja setelah selesai acara Dicatat ini. Pak Menteri Pak ya. Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi masih memungkinkan di luar 3 opsi tersebut Pak ya? Kalau sekolahnya masih bisa menerima dan memang ada kesepakatan antara Arya dengan pihak sekolah, ya insya Allah masih bisa dimungkinkan itu. Tergantung nanti sekolahnya bagaimana. Ada yang mau Tapi soal disampaikan, Ibu? biaya insya Allah kami akan usahakan. PIP Pak ya. Masya Allah, silakan. Terima Ibu. kasih banyak Pak Menteri. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ibu silakan. Maaf Bapak, sebelumnya ya dari pihak sekolah Arya juga yang nyuruh ngundurin diri gitu, sempat bilang katanya kalau lebih baik Arya masuk aja ke paket C seperti itu, yang 1 minggu sekali. Katanya ambil saja nilainya di sekolah gitu. Cuman Arya bingungnya, dia bilang nggak mau gitu kalau di paket C, soalnya gimana gitu, berbeda dengan sekolah biasa. Kan kalau sekolah biasa itu sama teman-teman seperti itu, seumuran dengan dia seperti itu. Masih ada peluang tidak Pak Menteri? Untuk yang mana? Untuk sekolah normal seperti sebelumnya? Di luar paket C? Ya di luar paket C itu kan nanti tergantung kesepakatan dengan sekolahnya. Kesepakatan dengan sekolahnya nanti bisa kita bicarakan. Tetapi kalau paket C ya memang itu tidak harus masuk tiap hari, tapi tetap hari tetap bisa belajar kan, sambil di rumah belajar dan juga bisa mengikuti ujian-ujian. Dan kalau misalnya nanti sudah waktunya ujian, mohon maaf ya, ijazahnya juga sama nilainya. Paket C itu ijazahnya sama dengan lulusan SMA, sama saja nilainya. Dan kalau misalnya Arya ingin semangat kuliah, dengan paket C juga masih bisa kuliah dengan ijazah paket C. Tapi Ibu tenang, tadi Pak Menteri sudah berkomitmen setelah acara dicatat sekolahnya di mana, nanti insya Allah dibantu ya. Siap bantu ya Pak Menteri untuk ya. kembali ke sekolah lamanya. Siap bantu ya Pak Menteri. Dicatat. Bunda Romi mungkin ingin berpendapat, Bunda Romi? Ya, saya ikut juga prihatin ya Arya dan Ibu. Semoga dengan setelah acara ini bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi begini, kalau sekolah di tempat yang lama, pertanyaannya bagaimana nanti Arya membagi waktu. Karena kalau breadwinners, pencari nafkah itu masih Arya, berarti harus ada orang yang membantu Arya untuk mencari nafkah selama Arya sekolah. Ya, itu harus dipikirkan. Kalau menurut saya, cari yang paling mungkin untuk Arya dengan menjadi tulang punggung keluarga, tapi masih bisa mengenyam pendidikan. Ya, di mana dua-duanya dapat. Sehingga nanti pada waktu nanti kejar paket C atau apapun namanya, Arya bisa setara dengan teman-teman yang lain. Arya, Allah itu ngasih kecerdasan pada manusia. Sekolah itu menstimulasi. Tapi kalau stimulasinya datang dari tempat lain itu bisa juga. Nggak ada masalah. Dan Bu, Pak, ini kalau saya lihat ya, di lapangan kerja di sana memang yang dicari nantinya terutama orang yang punya skill atau keahlian. Jadi kalaupun sekolahnya misalnya nanti misalnya di SMK atau di apa, nggak ada masalah. Tetap aja bisa nanti mencari nafkah dan stimulasi di dalam pemikiran Arya bisa berpikir analitis, bisa sintesis, bisa kemungkinan memecahkan masalah, itu bisa ada. Jadi kalau sekarang jangan terobsesi hanya mau berpikiran hanya bisa sekolah di tempat yang lama. Itu mesti itu lihat dulu. Yang paling memungkinkan dengan kondisi Arya saat ini itu seperti apa. Dan beban itu terhadap misalnya mencari nafkah, memberikan banyak kasih sayang kepada adik, kemudian melakukan apa, itu harus dibagi. Dibagi dengan ada berapa adik kakak Arya? Saya mempunyai 2 adik dan saya anak pertama. Iya, adik itu bisa bantu tentang urusan bantu ibu. Adiknya yang ada di sampingnya Bu ya, sama mungkin satu Naomi. lagi. Ya Naomi. Jadi menurut saya itu yang mesti dilihat. Arya ini yang paling memungkinkan sekarang sekolahnya di tempatnya seperti apa. Bukan harus selalu seperti yang lalu. Semoga berdoa kita semua yang ada di ruangan ini dan seluruh Indonesia. Semoga dengan cara ini Arya bisa seimbang. Amin. Bisa nungguin ibu,
bisa juga tetap sekolah, dan nanti bisa berharap bisa di masyarakat juga menjadi orang yang luar biasa. Oke, Gitu Kita ya, terus Bu, ya. doakan Luar Arya biasa. dan juga keluarga semoga mendapatkan jalan yang terbaik untuk memperjuangkan pendidikan demi masa depan yang cerah. Kak Tasya mungkin Tasya. boleh kasih semangat buat anak-anak di Indonesia untuk Arya. Termasuk juga Arya. Ya Arya, insya Allah pahala kamu besar banget. Udah selalu berbakti kepada ibumu. Semoga Allah angkat penyakit ibu, mengangkat derajat ibu juga. Semoga diberikan kemudahan untuk memperoleh rezeki. Dan aku yakin Arya, ilmu itu bisa datang dari mana aja selama kita punya keinginan untuk belajar. Dan pastinya mungkin yang Arya khawatirkan Bunda Romi atau Pak Menteri, dia juga pengen punya teman mungkin ya. Karena kan di usianya, di usianya sekarang pengen merasakan, semoga bisa mendapatkan juga kesempatan untuk bisa belajar, bekerja, berkarya, dan punya pergaulan yang baik di suatu tempat. Aku di sini hanya bisa mendoakan dan mungkin nanti juga memberi sedikit bantuan untuk Arya dan Ibu. Terima kasih Dan banyak Kak Tasya. semoga yang nonton hari ini juga bisa bantu mendoakan untuk kesuksesan Arya dan kesembuhan ibunya. Terima kasih banyak Allah, ya Kak Allah. Tasya Terima Kamila, kasih Queen dan juga Prince, mungkin mau kasih semangat buat Kak Arya. Buat Kak Arya pokoknya semangat terus. Buat ibunya juga Terima kasih. pokoknya sehat selalu. Pokoknya Amin. aduh aku yang nangis nih. Bentar. Pokoknya Kak Arya jangan patah. Jangan, pokoknya semangat terus. Jangan pernah kalau teman-teman gak ada teman, kita tuh semua bakal jadi temannya Kak Arya. Terima keren. kasih. Semuanya terima kasih. Terima kasih Prince, Queen. Semangat terus buat Kak Arya, buat Ibu juga cepat sembuh. Semoga diberikan Makasih banyak. kemudahan, kelancaran, dan aku yakin juga pasti nanti bakal dapat banyak ilmu-ilmu yang baru juga. Bakal insya Allah nanti jadi orang yang sukses, amin. Karena Kak Arya perjuangannya udah keren banget sampai di Luar titik biasa, ini. ya. Ibu juga. Prince kenapa nangis? Luar biasa. Kenapa nangis? Prince kuat Prince. Buat dong. Ini Prince yang buat malam Prince hari ini. nangis apa? Sepertinya Karena opa aku merasakan sama yang ibunya rasakan. papa, Opa. 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 Opa Mungkin sakit ada yang mau gagal disampaikan ginjal ke juga. Opa? Opa udah di surga tante. Prince kangen sama Luar biasa. Opa. Opa sayang banget sama Prince. Kita doakan anak-anak Indonesia menjadi generasi yang sukses, Maria. Mereka saat ini berjuang, minatnya dikembangkan, pendidikan mereka juga berprestasi ya, Maria ya. Termasuk juga Arya yang mungkin ingin kembali ke sekolah dengan berbagai keserian dan juga prestasi ingin dia torehkan. Katanya mimpinya ingin jadi tentara, Andro. Arya, cita-cita mau jadi apa? Disebutkan Arya, cita-citanya? Saya cita-cita ingin menjadi tentara. Sekali lagi Arya kurang kelas, ingin jadi apa? Saya bercita-cita ingin menjadi tentara. Luar biasa. Malam hari ini biasa. Panglima TNI nonton insya Allah ya. Tentara-tentara di Indonesia banyak yang nonton. Arya, nanti dicatat Arya jadi tentara. Oke, Pak Menteri sudah siap bantu. Semoga nanti juga banyak bantuan-bantuan yang akan mengalir ke Arya dan juga keluarga. Luar biasa. Andro. Amin, ya Semoga Allah. ini juga jadi berkah ya buat keluarga Arya dan Semoga juga menginspirasi anak-anak kita di luar sana. Kami segera kembali sesaat lagi pemirsa di program spesial Hari Anak Nasional tahun 2020.